Assalamualaikum Baraya, perkenalkan nama saya Muhammad Gazel Karim dari kelas 2E Ekonomi Syariah yang akan menyampaikan materi tentang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah didirikan oleh Abu Abbas As-Soffa pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Setelah memenggal keturunan terakhir dari Bani Umayyah, yaitu Khalifah Marwah bin Muhammad bin Marwah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan membagi masa pemerintahan Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Dan berikut adalah khalifah-khalifah yang memimpin Bani Abbasiyah di setiap periodenya. Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh 5 khalifah. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Soffa. Abu Abbas As-Soffa merubah Selat Hormuz menjadi Bandar Abbas. Dan Bandar Abbas merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Iran yang kini penduduknya berjumlah 352.000 jiwa dan merupakan pelabuhan paling sibuk hingga hari ini. Yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Dirinya memiliki pemikiran bahwa yang berarti bahwa sesungguhnya saya adalah kekuasaan Tuhan di bumi ini, sehingga dirinya bebas membuat seperti apa wilayah kekuasaannya. Abu Ja'far Al-Mansur menggeser pusat pemerintahan dari Damaskus, Suriah ke Baghdad, Irak, dan membangun istana dengan nama Madinatus Salam. Al-Mansur memiliki lokasi di tepi barat Sungai Tigris, tidak jauh dari Kanal Barat, saringan saluran air yang menghubungkan Tigris ke Sungai Efrat. Sungai sepanjang 287 km yang memanjang dari Anatolia Turki ke Teluk Persia dan melewati 3 negara yaitu Turki, Suriah, dan Irak. Karena kanal itu cukup dalam untuk mengakomodasi lalu lintas komersial, Al-Mansur meramalkan bahwa ibu kota barunya akan diposisikan dengan sempurna untuk mengeksploitasi Tigris dan Yufrat. Pembangunan dimulai pada 30 bulan Juli tahun 762 Masehi. Khalifah yang ketiga yaitu Harun ar-Rasyid. Di era Harun ar-Rasyid, Bani Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Karyanya yang paling terkenal adalah mendirikan Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, tempat penelitian, lembaga penerjemah, dan perpustakaan yang memiliki 10.000 koleksi. Di masa ini juga dikenal dengan Kisah 1001 Malam dan Kisah Abu Nawas, serta menunjuk Abu Yusuf menulis buku Kitab Al-Kharaj, yaitu kitab yang membahas mekanisme pajak tanah dengan sistem seadil-adilnya. Yang keempat adalah Khalifah Al-Ma'mun. Pada masa Al-Ma'mun, banyak bermunculan ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian dari penelitian dan pendidikan di lembaga ini. Selain menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, para ilmuwan juga banyak membuat kontribusi asli yang besar di berbagai bidang meliputi matematika, astronomi, kedokteran, kimia, zoologi, geografi, dan kartografi. Berikut beberapa ulama yang terkenal pada masa itu. Khalifah yang kelima yaitu Al-Muqtasim. Al-Muqtasim membangun dan memindahkan ibu kota Bani Abbasiyah di Baghdad ke sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Sarroman Roa, yang artinya menggembirakan orang yang melihatnya, atau dikenal dengan nama Samaro. Alasan dipindahkannya ibu kota adalah keberadaan pasukan militer Turki dalam jumlah yang sangat besar. Kota Samaro berada 125 km utara Baghdad. Di kota ini, mereka mendirikan kota besar yang membentang 50 km. Di sepanjang sungai Tigris
dan meliputi daerah seluas 150 km kubik. Di kota baru ini terdapat sejumlah istana megah, jalan raya barat besar, taman rindang, juga masjid raya. Nah, masjid ini adalah Masjid Agung Samarra yang kala itu merupakan masjid terbesar di dunia. Masjid yang dikenal dengan menara yang berbentuk spiral ini seperti kuetar, yang dibangun pada 848 sampai 852 oleh putra Al-Muqtasim, yaitu Al-Mutawir. Menara melingkar ini menjulang tinggi 55 meter di atas permukaan tanah, dan terdapat sebuah tangga spiral memutar berlawanan arah jarum jam. Di sini bagian luar menara sampai ke pavilion di puncak. Kejayaan Bani Abbasiyah yang memiliki wilayah terbentang dari Tanzania sampai Afrika Utara tidak terlepas dari berbagai macam upaya khalifah untuk menguatkan negaranya. Yang pertama dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang perkebunan, yang ketiga pertambangan, yang keempat industri gelas kaca dan tekstil, dan yang kelima dengan penarikan jizya yang terbagi menjadi 3 golongan masyarakat. Runtuhnya dinasti Abbasiyah yang sudah berdiri selama 800 tahun karena wilayahnya yang sudah terpecah-pecah menjadi dinasti-dinasti kecil, sehingga dengan mudah dihancurkan oleh tentara Mongol. Lalu, apa hikmah yang bisa kita ambil dari cerita Bani Abbasiyah? Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua, menumbuhkan semangat menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, seperti yang telah dicontohkan oleh para cendekiawan Islam dalam mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, membina rasa persatuan dan kesatuan umat dan kerukunan beragama di seluruh dunia yang tidak membeda-bedakan suku, bangsa, negara, warna kulit, dan lain sebagainya. Jadi itulah penyampaian dari saya. Jika ada kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.